Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, DPRD protes proyek bangun guna serah atau BGS Gedung Olahraga Pematang Siantar. Rapat dengar pendapat DPRD dengan Wali Kota Pematang Siantar membahas keberadaan proyek bangun guna serah Gedung Olahraga Kota Pematang Siantar yang berlokasi di Jalan Merdeka, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar berlangsung alot. Kebijakan pemerintah kota mendatangkan investor untuk bekerja sama memajukan pembangunan di Kota Pematang Siantar tidak berjalan mulus. Meski Wali Kota Pematang Siantar Dr. Susanti Dewayani telah menyampaikan maksud dan tujuan bangun guna serah, gedung olahraga akan berdampak terbukanya lapangan kerja dan menyokong perkembangan perekonomian masyarakat. Ternyata belum diterima di hati anggota DPRD Kota Pematang Siantar. Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Gedung Rapat Gabungan DPRD Kota Pematang Siantar, Senin 5 September 2022. RDP terbuka untuk umum dan dipimpin oleh Ketua DPRD Timbul Margandalingga, didampingi Wakil Ketua Mangata Silalahi dan Ronald Tapobolon. Dihadiri hampir dari 30 seluruh anggota DPRD yang ada. Substansi yang menjadi poin penting kami akan sampaikan adalah bahwa kami pemerintah Kota Pematang Siantar memiliki komitmen yang kuat dan keinginan yang tulus, ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik untuk kepentingan pemerintah Kota Pematang Siantar dan tentunya terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Pematang Siantar. Bapak Ibu anggota DPRD yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini kami juga ingin mengajak kita semua, termasuk Forkompimda, untuk secara bersama-sama bergandeng tangan membangun Kota Pematang Siantar yang sama-sama kita cintai ini, sehingga esensi dan spirit penyelenggaraan good governance dan clean governance serta pemerintah daerah yang kondusif terwujud sebagaimana yang kita harapkan bersama, agar investor yang ingin berinvestasi tidak ragu dan bisa terus meningkat untuk menginvestasikan modalnya di Kota Pematang Siantar. Kami rasa demikian pembuka dari kami, kiranya menjadi penyejuk dan penyemangat bagi kita semua pada agenda hari ini. Olahraga, surat dari Kementerian Olahraga, kemudian surat dari Menteri Pemuda dan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga RI nomor sekian tahun 2019, tanggal 13 November 2019. Kemudian keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN nomor 63 tahun 2021 tentang pemberian hak pengelolaan atas nama pemerintah Kota Pematang Siantar atas tanah terletak di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian persetujuan bangunan gedung nomor SKPBG nomor sekian, kemudian laporan hasil evaluasi atas persiapan kerjasama pemanfaatan aset pemerintah Kota Pematang Siantar berupa tanah gedung olahraga dengan bentuk pemanfaatan bangun guna serah dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian di sini juga ada perjanjian kerjasama antara pemerintah Kota Pematang Siantar dengan PT Suryatama Mahkota Kencana tentang optimalisasi tanah gedung olahraga Kota Pematang Siantar dengan pola pemanfaatan bangun guna serah BGS nomor 032-043 Romawi 5, kemudian _PRI_WK tahun 2019. Kemudian pengurusan detail engineering design atau DED atas bangunan gedung tersebut dari Dinas PUPR Kota Pematang Siantar, pengurusan analisa dampak lingkungan AMDAL, pengurusan AMDAL lalu lintas, pengurusan izin mendirikan bangunan, persetujuan bangunan gedung atas rencana pembangunan gedung olahraga. Jadi dari salah satunya dari persyaratan inilah maka mereka masukkan ke dalam aplikasi itu, akhirnya keluarlah izin itu. Astronot nainggolan politisi dari fraksi PDIP,
Pada kesempatan RDP tersebut menyampaikan protes keras atas kebijakan pemerintah kota yang menggabungkan sarana olahraga, pusat perdagangan, dan pendidikan dalam satu kompleks serta menyerahkan pelaksanaan proyek pembangunan itu kepada pihak ketiga. Astronot juga meminta agar pembangunan proyek bangun serah guna gedung olahraga tersebut untuk tidak dilanjutkan dan dikaji ulang. Seperti apa? Atau ini hanya menguntungkan pihak tertentu dengan eksploitasi kekayaan daerah atau aset daerah? Saya melihatnya seperti itu. Bukan hanya di sini, memang di seluruh Indonesia saya lihat banyak pemerintah berkumandang mengeksploitasi daerahnya dengan motif peningkatan ekonomi mana? Nah, ini yang saya lihat tadi, ya. Saya ingin juga kita konsisten seperti yang dijelaskan Pak Pusat tadi. Dan saya berbicara bukan hanya KOR, termasuk investasi yang lain yang masuk ke Siantar juga melanggar aturan. Kalau penuntukannya, kalau izinnya belum sesuai peruntukan, kita selesaikan peraturannya dulu, bukan kita loloskan, bukan kita tabrak. Kita selesaikan dulu yang mengatur, kita ubah dulu perdanya. Harusnya begitu, bukan ditabrak. Termasuk Evarina yang saya sorot di sini. Jadi atas nama eksploitasi, peningkatan ekonomi, peningkatan investasi di Kota Siantar, lalu kita tabrak semua aturan. Sebenarnya sesungguhnya kita bersandiwara kepada siapa? Seolah-olah kita membangun Siantar ini kepada masyarakat. Lalu kita sebalik, kenapa diperlukan aturan membangun satu daerah? Kenapa ditetapkan RT RW? Kita menjaga keseimbangan Bapak Ibu sekalian, keseimbangan daerah Siantar ini antara pemulihan ekonomi dengan tempat tinggal. Kita harus menjaga keseimbangan itu. Kalau semua ditabrak keseimbangan itu, maka tempat ini Siantar ini tidak akan nyaman untuk kita tinggali. Keseimbangan itu Bapak Ibu sekalian. Kalau atas nama eksploitasi ke ekonomi kita harus menghalalkan semua peraturan, kita tabrak, tidak bisa itu. Coba dibaca latar belakang suatu peraturan dikeluarkan, termasuk peraturan mengenai tata ruang. Itu keseimbangan, intinya adalah menjaga keseimbangan di sana antara pemukiman. 3. Dan di sini juga saya ungkapkan bahwa TKPRD tidak bisa merubah zonasi. Selama ini selalu dikemukakan ada TKPRD bisa merubah. TKPRD tidak bisa menganulir perda. Bukan lebih tinggi TKPRD daripada perda. Karena di Farina saya dengar alasannya adalah TKPRD kasih solusi. Tidak. Bagaimana TKPRD dibentuk oleh perda? Melanggar perda juga. Karena zonasi itu ditetapkan melalui perda. Zonasi ditetapkan di RT RW, berarti itu adalah perda. Kalau ada perubahan zonasi, berarti roba perda. Jadi saya kira ini harus dievaluasi. Saya berprinsip, saya keluarkan lagi pernyataan saya ingin sebagai rakyat, sebagai rakyat saya bertanya, apa alasan itu pihak ketiga? Saya bukan soal manfaatnya pun saya bisa hitung. Tapi apalah alasannya GOR itu harus kita pihak ketiga? Harus kita gabung dengan MOL. Di mana? Mari, jangan kita berbohong, jangan kita bersandiwara dengan masyarakat yang sudah apatis dengan tindakan dan keputusan kita yang beralasan untuk eksploitasi ekonomi, peningkatan ekonomi, membangun kota. Kalau tahu seperti itu, mall dengan olahraga bisa digabung, bisa bagus segala macam. Kenapa tidak senayan saja gitu? Coba berpikir di sini. Saya belum menemukan tempat olahraga dipadukan dengan mall. Apapun itu dampaknya akan berbeda. Kalau itu digabung, juga balik kepada RT RW. Kenapa zonasi GOR pendidikan bisa digabung, didekatkan? Oke. Kenapa tidak ada di situ zonasi digabungkan perdagangan jasa dengan GOR dengan pendidikan? Karena memang itu tidak bisa digabung di dalam satu tempat. Kalau digabung jadi masalah. Sekarang kita bangun gedung yang menggabungkan itu. Mau jadi apa? Dampak lalu lintasnya pun itu beda. Pasti itu. Sekarang GOR itu dekat dari sekolah, berdampak ke sekolah, ke sekelilingnya. Dari mana dulu kita selesaikan ruwetan ini?
Menanggapi protes dari anggota dewan tersebut, Wali Kota Pematang Siantar melalui Kabag Hukum Heri Oktarizal menyatakan bahwa pelaksanaan proyek bangun guna serah gedung olahraga telah melalui regulasi yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tidak ada anggaran untuk memperbaiki. Karena tidak ada anggaran tersebut, karena ditakutkan ada kerusakan-kerusakan yang dapat menimbulkan yang namanya cedera terhadap masyarakat yang menggunakan GOR, maka hal tersebut diserahkan kepada Menko. Sejak saat itu dilakukan pembahasan-pembahasan. Nah, selanjutnya dilaksanakanlah ada ide waktu itu berdasarkan Permendagri Permendagri Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, bahwasanya dimungkinkan bangun guna serah. Bangun guna serah ini adalah sifat kerjasama daerah yang memberikan hak pada pihak ketiga untuk memanfaatkan barang milik daerah selama beberapa waktu. Dalam hal ini paling lama adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang kembali 1 kali. Nah, atas dasar itu dilakukan perencanaan. Atas dasar perencanaan dilakukan pelelangan yang dimenangkan oleh pihak Suryatama Kencana. Dan hal tersebut dimulai sejak zaman Pak Ulman Sitorus selaku Wali Kota dan dilanjutkan oleh Pak Hefriansah Wali Kota, dan ditandatangani perjanjian kerjasama tersebut di bulan Mei 2019. Terhitung sebelum penandatanganan tersebut, pihak ketiga itu sudah memberikan kewajiban-kewajibannya tercantum dalam perjanjian tersebut. Dan sampai hari ini, terhitung 2019 sampai hari ini, setiap tahun pihak ketiga selalu membayarkan kewajiban tersebut dan sudah masuk dalam APBD Kota Pematang Siantar. Kami kira Bapak Ibu sekalian bahwasannya dengan nilai 200, kalau saya tidak silap, 234 miliar itu akan dibangun di Kota Pematang Siantar bangunan yang sepeser pun tidak menggunakan dana APBD. Kami kira itu. Kemudian selanjutnya dapat kami sampaikan terhadap RT RW, kami sampaikan bahwasannya di pasal 7 Perda nomor 1 tahun 2013 disebutkan bahwasannya ayat 2 rencana sistem pusat pelayanan kota meliputi Melayu, Dwi Kora, Proklamasi, Simalungun, Baru, Sukadame, Banjar, Timbanggalun, Teladan, dan kami catat kelurahan Perdomuan karena titik lokasi ada di Perdomuan. Memiliki fungsi sebagai berikut: A. Perdagangan dan jasa skala regional, B. Pelayanan kesehatan skala regional, C. Simpul transportasi regional, D. Perkantoran, E. Perumahan kepadatan tinggi. Selanjutnya kami dapat bacakan di pasal 3 sub pusat pelayanan kota dari Gurila, Kecamatan Siantar Sitalasari, Tanjung Pinggir, Martoba memiliki fungsi perkantoran, budaya dan olahraga, pendidikan menengah dan tinggi, 4 pelayanan kesehatan, dan perumahan dan kepadatan rendah sedang. Dapat kami sampaikan bahwasannya untuk fungsi wilayah kota berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2013, fungsi budaya dan olahraga itu ada di Sitalasari dan di Tanjung Pinggir dan di Sandar Martoba. Ini yang perlu kami pertegas. Sedangkan untuk Perdomuan dalam hal ini in case adalah GOR masuk pada perdagangan dan jasa. Selanjutnya, bagaimana dengan pendidikan? Maka kalau kita melihat berdasarkan RT/RW yang sudah ditetapkan ini, maka sebenarnya pendidikan tidak pas berada di perdagangan dan jasa karena dia bukan merupakan daerah tempat pendidikan. Maka ini yang harus kita cermati ke depan. Apakah pendidikan akan tetap di situ atau kita pindahkan? Itu terkait dengan pendidikan. Selanjutnya terkait dengan penamaan daripada Gedung Merdeka, kami kira itu adalah hanya untuk menjelaskan bahwasannya ada semangat kemerdekaan di Siantar. Kami kira itu sifatnya opsional sebenarnya, dan ini masih di dokumen perencanaan saja, belum ada pola penetapan selanjutnya. Saya
Mungkin nanti selanjutnya terkait dengan pertanyaan lain akan dijawab oleh Kepala BPKD. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Mona Lisa TV mengabarkan. Orang bijak taat pajak. Bayar pajak di Krisin aja. Kris, cara bayar kekinian mudah dan aman. Pembayaran dapat dilakukan di mobile banking dan e-wallet yang support Kris seperti OVO dan Link Aja. Cara pembayaran juga dilakukan cukup mudah. Scan QR Code, masukkan nominal, dan selesaikan pembayaran. Kris, cara bayar pajak mudah dan praktis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar.